Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa, yang selalu menemani pemirsa semua menjelang waktu berbuka. Hari ini kita memasuki episode ke-20, yang artinya sudah 20 hari kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa, sekitar 10 hari lagi kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua dapat menyelesaikannya hingga akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada episode sebelumnya kita membahas terkait amal yang dapat mengundang rahmat Allah, yang menyebabkan kita masuk ke surga Allah, yaitu mewujudkan rumah tangga yang tentram atau sakinah. Dengan kata lain, mewujudkan baiti jannati, yang peran utamanya yaitu suami dari rumah tangga tersebut. Kita langsung saja tanyakan untuk pembahasan hari ini kepada Ustadz. Seperti biasa telah hadir di hadapan kita Kiai Haji Om Surahman, yang akan menjawab dan memberikan tausiah kepada kita semua. Kita langsung saja tanyakan kepada Ustadz untuk pembahasan hari ini. Ustadz, kemarin kita membahas tentang suami, bahwa suami itu menjadi peran dalam kesuksesan bahkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Selain suami, apakah ada peran dari istri mungkin Ustadz dalam rumah tangga tersebut untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram atau sakinah, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Peran istri memang peran yang sangat penting. Jadi penggambaran bahwa laki-laki pemimpin itu berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian berhasilnya dia melaksanakan tanggung jawab kalau dia dibantu oleh istrinya. Sebabnya disebutnya azwaj, pasangan. Di belakang kesuksesan seorang suami, di sana adalah peran istrinya. Di belakang Muhammad ada Siti Khadijah. Di belakang Ibrahim ada Siti Hajar. Ibrahim tidak mungkin melaksanakan tugasnya tanpa peran besar istrinya. Salah satunya tentang mensolehkan anak umpamanya. Kemudian membangun generasi pelanjut Ismail. Ada yang sering dipertentangkan orang, dibandingkan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Apa yang dipertanyakan? Kenapa Nabi Ibrahim anaknya sesoleh Ismail, sedangkan anak Nuh senakal Kanan, gitu. Saya sebut nakal saja dulu ya supaya bisa dirasakan dalam kehidupan. Kenapa Ibrahim bisa membangun Ismail jadi anak soleh, dan kenapa Nuh tidak mampu menjadikan Kanan sebagai pelanjutnya? Padahal Ibrahim Nabi, Nuh Nabi juga. Ibrahim mampu melahirkan anak yang soleh, bahkan puncak kesolehan. Ketika akan disembelih pada waktu diperintah oleh Allah, si Ismail itu diajak bicara kan. Kata Ibrahim, ya bunayya ini arra fi manam anni adbahuka fangdur madza tara. Aku mendapat wahyu lewat mimpi untuk membunuhmu, menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Coba bayangkan kalau anak sekarang dibawa ngobrol begitu. Apa jawabnya? Tidak bisa kita bayangkan. Tapi Ismail mengatakan, ya abatif al, matu maru, satajiduni insyaallah minas sabirin.
Ayah silakan lakukan, laksanakan perintah Allah. Aku tahu ayah sayang aku, tapi aku sangat yakin Allah lebih sayang kepadaku. Silakan lanjutkan, laksanakan perintah Allah. Begitulah Ismail. Soleh puncaknya kesolehan. Bahkan dalam kondisi risiko sebesar apapun, dia menerima. Kebalikannya Kan'an. Padahal anak Nuh, Ibrahim nabi, Nuh nabi. Tapi bagaimana Kan'an? Ketika dia sedang ada di tsunami itu, banjir besar kan, Nabi Nuh dan umatnya diberi banjir besar. Nuh ada di perahu keselamatan, Safinatun Najah dengan orang-orang yang beriman, sedangkan si Kan'an sedang berenang-renang. Kata ayahnya dipanggil. Ya abati, irkam anak. Begitu, anakku naik kapal. Aku akan menyelamatkanmu. Wala takun ma'al kafirin. Jangan bersama orang-orang kafir. Naik perahu. Sedang repot, sedang capek, sedang dalam bahaya, diajak naik kapal. Apa jawabnya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak. Begitu. Aku akan berenang untuk mencapai dataran tinggi menyelamatkan diriku. Ke gunung aku akan menyelamatkan diri. Puncak ketidaktaatan. Kalau orang sedang senang-senang, bahagia, diajak, tidak mau, itu kan wajar. Tapi ini sedang dalam situasi yang berat, dia akan celaka. Bapaknya akan menyelamatkan, katanya tidak. Tidak akan ikut ayah. Saya akan berenang. Jadi puncak kenakalan. Pertanyaannya, kenapa Ibrahim mampu melahirkan anak seperti Ismail, sesuai Ismail? Kenapa Nuh tidak? Padahal Ibrahim nabi, Nuh nabi. Apa yang membedakannya? Ibrahim nabi, Nuh nabi, sama-sama nabi. Tapi kenapa Ibrahim mampu melahirkan generasi pelanjut Ismail yang soleh, sedangkan Nuh tidak? Ayahnya sama, dua-duanya nabi, tapi yang beda itu istrinya. Ibrahim mampu mendidik Ismail jadi soleh. Kenapa? Karena Siti Hajarnya istri yang soleh. Nuh nabi, tapi anaknya, walaupun pada akhirnya kan takdir dan hidayah, tapi menurut ilmu ikhtiari seperti itu. Suami seperti apapun kalau tidak dibantu istri, akan sangat sulit untuk melaksanakan tujuan kehidupan suami apabila tidak didukung oleh istrinya. Jadi kata kuncinya untuk membangun surga dunia itu apa? Pertama, suami itu belum cukup, harus disertai daya dukung istri. Karena itu Nabi bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha, kemudian wasomat sahroha. Barang siapa perempuan yang salat 5 waktu, kemudian saum Ramadan, kemudian wafidot farjaha, menjaga kehormatannya, kemudian wa ataat zaujaha, taat kepada suaminya, kila akan ditawari istri itu, udkhulil jannah min aibabin si'ti, silakan masuk surga ke pintu manapun engkau inginkan. Istri yang seperti itu, istri yang sholat 5 waktu, saum Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, kemudian taat kepada suaminya, mendukung suaminya dalam kebaikan, nanti akan ditawari sebuah kehormatan besar, silakan masuk surga dari pintu manapun engkau inginkan. Itulah peran istri dalam membangun surga dunia, yaitu penentu
mampu dan tidaknya seorang suami melaksanakan tugasnya. Di semua sukses laki-laki pasti ada peran istrinya. Dalam semua keberhasilan seorang laki-laki pasti ada jasa perempuan yang mendampinginya. Seperti Khadijah buat Rasulullah, seperti Siti Hajar buat Ibrahim, dan yang lain-lain yang kalau bisa kita sebutkan, tapi ya kata kuncinya tidak ada seorang laki-laki bisa hidup dengan sukses tanpa dukungan istrinya. Demikian barangkali. Menarik ini Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, pernah saya mendengar ungkapan bahwa Rasulullah SAW itu mengungkapkan wanita itu merupakan tulang rusuk. Nah, ini menarik. Bagaimana dari maksud atau ungkapan wanita adalah tulang rusuk itu, Ustaz? Iya. Nabi bersabda, "Wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in." Itu yang mau ditanyakan itu. Peganglah amanat wasiat gitu dariku tentang istri-istri kalian dengan sebaik-baiknya. Karena perempuan itu dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusukmu. Ya. Seringkali dimanai memarginalkan kaum perempuan. Sekedar tulang rusuk. Nah, padahal tidak seperti itu. Itu pemahaman yang tidak tepat. Bahwa ketika disebutkan tulang rusuk, dianggap kecil perannya, bahkan dianggapkan negatif. Padahal salah, tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah bahwa istri justru sebetulnya penjaga suaminya, penjaga kehormatan suaminya, penjaga keselamatan suaminya, penjaga nama baik suaminya. Apa peran terbesar yang diharapkan dari seorang istri bagi suaminya? Kenapa seorang suami terhormat? Kenapa seorang suami mendapatkan penghargaan? Apa karena sangat pantas? Atau karena kekurangannya ditutupi istrinya? Sebetulnya seorang suami jadi sangat terhormat kadang-kadang. Bahkan dipuja orang, bahkan dikagumi orang. Sebetulnya bukan karena memang dia sangat pantas, tapi karena istrinya menutupi aibnya. Andaikan seorang suami aibnya dibuka, apakah dia akan seterhormat itu? Kenapa saya barangkali boleh jadi dihormati orang? Kalau istri saya menutupi kekurangan saya. Itu sebabnya peran wanita tadi disampaikan sangat bernilai tinggi. Karena apa? Dia seperti yang menjaga kehormatan suaminya, ketentraman suaminya. Jadi di Quran, "Hunna libasul lakum." Mereka adalah pakaian buat kalian. Wa antum libasul lahunna. Dan kalian pakaian buat perempuan. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Kedua, sebagai hiasan. Istri adalah penutup aib suaminya. Dan dia jadi hiasan suaminya. Gitu. Jadi hiasan suaminya. Kalau ada wanita yang soleh, siapa yang dipuji? Suaminya. Suaminya. Istri siapa sih? Gitu kan. Nah, jadi hiasan. Dan sebaliknya juga. Ya. Suami adalah penutup aib istrinya dan hiasan istrinya. Begitu. Ketika seorang suami bajunya bersih, pakaiannya rapi, siapa yang dipuji? Istrinya. Siapa istrinya? Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan tulang rusuk itu bukan memarginalkan. Coba tulang rusuk bengkok, kan gitu. Nah, kenapa bengkok? Karena melindungi jantung. Tulang rusuk bengkok karena melindungi jantung. Jadi pertanyaannya, suami menjaga istri, istri menjaga suami.
Kalau istri tulang rusuk bengkok itu, suami adalah jantung. Jadi pertanyaannya, suami melindungi istri melindungi suami. Istri melindungi suami, walaupun si tulang rusuk tidak ada mana kalau jantungnya nggak ada. Nah, itulah tulang rusuk adalah kesetaraan sebetulnya. Tidak dalam perbedaan diskriminatif tinggi dan rendah. Tapi justru bengkok dalam kesatuan itu baik. Coba bayangkan kalau tulang rusuk lurus. Tidak jadi menyelamatkan. Pertanyaan, bengkok itu bagus atau buruk? Nah, seringkali orang mengatakan bengkok itu buruk. Padahal dalam kasus ajuan pasangan, bengkok itu bisa bagus. Contohnya tulang rusuk. Tulang rusuk bagus karena bengkok. Kita punya halis yang bagus, yang lurus, yang bengkok. Halis melindungi mata karena bengkok. Jadi ketika tulang rusuk kemudian bengkok, bukan memanjinkan sama sekali. Itu pemahaman yang tidak tepat ketika Islam atau Rasulullah menggambarkan bahwa laki-laki itu bagian dari laki-laki, perempuan bagian dari laki-laki karena dia tulang rusuk, tidak sedang merendahkan atau memanjinakan, bahkan menjagakan sesuatu yang menyatu tidak terpisah. Selamatnya jantung karena ada tulang rusuk yang bengkok. Jangan cari-cari kasih sayang di luar diri. Kasih sayang dan jaminan itu ada di tulang rusukmu. Jangan cari ketentraman di mana-mana, ada di belakang tulang rusukmu. Ketentraman bukan tempat wisata, ketentraman bukan di hotel, tapi di hati. Yang di tempat itu dekat tulang rusuk itu. Nah seperti itu barangkali. Jadi ketika disebut tulang rusuk, tidak dalam makna memarginalkan posisi kaum perempuan, tapi justru sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keselamatan kita. Dan yang kedua, dia itu sangat menentukan. Bahkan tadi saya sampaikan, seorang laki-laki terhormat lebih banyak karena perlindungan istrinya. Dia terhormat karena aibnya ditutup istrinya. Itu sebabnya membuka suami dosa besar. Seperti itu juga laki-laki yang baik adalah yang mampu melengkapi kekurangan istrinya. Suami terburuk siapa? Suami yang membuka aib istrinya. Itu maksud hunna libasul antum libasu lahuna. Jadilah rumah tangga yang surgawi kalau ada kebersamaan antara suami dan istri, jantung dan tulang rusuk. Kemudian alis bengkok dengan mata yang dilindungi. Seperti itulah kebahagiaan dunia yang itu adalah bunga kebahagiaan akhirat. Mau masuk surga, wujudkan surga di dalam dunia. Yang paling dekat, prioritas utama adalah di rumah tangga. Orang yang mampu menjadikan rumah tangganya surga, insya Allah masuk surga. Jadi orang yang membangun rumah tangganya neraka, bagaimana mungkin dia akan masuk surga? Di duniawinya neraka. Demikian barangkali yang bisa kita perbincangkan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah sudah terjawab untuk pertanyaan yang akan dibahas hari ini. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu dalam mewujudkan surga di dunia, yaitu yang paling utama rumah tangga yang tentram. Baik suami maupun istri memiliki peran yang saling melengkapi. Suami bisa terhormat, bisa hebat karena aibnya ditutupi oleh istri, bahkan kekurangannya ditutupi oleh istri. Sebaliknya, istri pun hebat karena aib dan kekurangannya ditutupi oleh suami. Jadi keduanya saling melengkapi. Dan utamanya yang dibahas hari ini, istri juga memiliki peranan penting
dalam mewujudkan keluarga yang sakinah atau tentram. Bahkan di suatu negara pun keberadaan wanita itu sangat penting. Bahkan ada ungkapan wanita itu merupakan tiang negara. Sekian untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.